Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup luar biasa untuk kita simak bersama-sama, karena di mana video ini adalah sebuah video yang kemudian menjelaskan tentang kedatangan pengungsi Rohingya atau imigran Rohingya yang hari ini sampai di Indonesia, dan sudah ada beberapa kapal yang kemudian sampai di Aceh. Yang cukup saya kira yang viral ini adalah kemudian mereka kemudian ditolak oleh masyarakat setempat, karena kedatangan mereka ini dianggap sebuah sesuatu yang bisa mungkin mengecaukan tempat-tempat tertentu yang ada di Aceh sana. Nah, pada video yang akan kita tampilkan ini adalah sebuah video dari yang merupakan kesaksian dan hasil penyelidikan dari salah seorang polisi yang kemudian menangani kasus ini, di mana kasus ini memang terdapat dugaan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan kemudian seorang polisi ini menjelaskan bagaimana modus mereka kemudian datang ke Indonesia, terutama di Provinsi Aceh yang mereka datangi saat ini. Jadi polisi ini kemudian menjelaskan, dan seorang polisi ini bernama Kompol Yasir SE MSM, yaitu seorang Kaur Mitra Subbid Permas Bidang Humas Polda Aceh. Ya, jadi memang bahwa kasus ini kemudian ditangani oleh Bapak ini, dan proses penyidikannya itu sudah berlanjut, dan sudah ada kemudian pelaku-pelaku TPPO yang kemudian telah ditahan dan diproses hukum. Dan kemudian Pak Kompol Yasir ini menjelaskan bagaimana modus-modus dari pengungsi Rohingya ini, maksud dan kedatangannya ke mereka, dan akan kemana mereka setelah transit di Aceh, seperti itu. Ya, untuk itu mari langsung saja kita saksikan dan kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Kompol Yasir SE berikut ini. Sini saya jelaskan bahwasanya permasalahan ini sejak tahun 2015 eksodus warga Rohingya ke Aceh sudah mulai dari tahun 2015 sampai saat ini, yaitu tahun 2023. Dan dari tahun 2015 sebelumnya ada dibuat penampungan di Loksmawe, namun dari penampungan tersebut banyak daripada warga tersebut yang kabur berbagai macam cara modus untuk melarikan diri. Nah, dan padahal sampai saat ini juga di 2023 ini juga ada juga warga Rohingya yang kabur melarikan diri, yang kemarin juga di Aceh Timur ada diamankan dengan menggunakan mobil truk terbuka, udah diamankan dan diproses di Polres. Kemudian kemarin juga di Polres Loksmawe juga udah diamankan 3 orang warga Aceh yang mencoba untuk membawa kabur warga Rohingya. Dan saat ini juga lagi diproses penyidikan di Polres Pidi, yaitu satu warga Bangladesh yang melakukan tindak pidana people smuggling. Ya, kemudian saat ini dalam proses penyidikan yang sudah ditahan pelakunya. Kemudian ada juga 3 warga Bangladesh yang terlibat, saat ini belum tertangkap. Hasil keterangan yang digali oleh penyidik, dan saat ini sudah diterbitkan DPO untuk proses pencarian. Dan memang aliran warga Rohingya untuk tahun 2023 ini aja sudah mencapai sejumlah 1.240 warga. Saat ini ditampung, sebagian masih di Sabang, belum digeser ke Loksmawe, tempat penampungan di penampungan imigrasi Loksmawe. Dan saat ini inilah yang terjadi saat ini, Mbak Yulia. Oke, baik Pak Yasir, mungkin kita pelan-pelan kita balik lagi ke 2015, di mana warga Rohingya masuk ke Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan pertama kalinya mereka itu eksodus ke Aceh seperti apa? Eksodus ke Aceh pertamanya itu pada waktu itu, kebetulan pada waktu itu saya jadi Kasareskrim untuk di Loksmawe, sempat memburu pelakunya yang udah kita proses pada waktu itu. Ini modus mereka ini
untuk lari menyeberang ke negara lain awalnya, yaitu ke Malaysia dengan menggunakan angkutan laut. Angkutan laut nanti di Sumatera Utara di Medan terjadi transit, dibuat penampungan pada waktu itu di daerah Rancur Batu pada waktu tahun 2015. Kalau saat ini saya juga penampungannya masih ada atau tidak juga kita belum mendalami. Kemudian dari penampungan di Sumatera Utara nanti diseberangkan melalui perairan di pinggir daerah Teluk Nibung, Tanjung Bali waktu itu. Nah, inilah modusnya, sehingga karena menurut pengakuan yang kita interogasi dari ahli juru bahasa Rohingya, ya waktu itu mereka rupanya sudah punya sanak keluarga yang sudah lolos sampai negara jiran di Malaysia. Seperti itu, mereka mau menembus ke daerah. Makanya pada waktu tahun 2015 sampai waktu itu banyak yang kabur, hingga saat ini sudah banyak yang tidak terdata lagi karena udah nggak berada di Aceh lagi. Inilah datang aliran baru, aliran pengungsi tahun 2023 ini. Nah, ini aja sudah terlalu cukup banyak juga yang kabur, sekitar 616 kalau kita data dari 1240 yang masuk dari tahun 2023 ini. Begitu Mbak Yuli. Oke. Berarti bisa di total Pak Yasir kira-kira dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini total warga Rohingya yang berada di Aceh ada berapa? Ada 2.480 warga Rohingya yang total datangnya dari yang masuk ke wilayah Aceh, baik yang berada dari penampungan Bangladesh karena yang saat ini kebanyakan yang dari Bangladesh ditampung di Bangladesh, dibawa dengan kapal dengan modus ke Aceh. Ya walaupun kemarin saya baca media hari ini pengakuan daripada warga Rohingya tersebut keinginan menetap di Aceh, namun kenyataan yang sebelumnya kita lihat pada kabur, tidak ada yang menginap yang tinggal di Aceh. Begitu Pak Yuli. Oke, baik Pak. Ini kemudian beberapa hari lalu Presiden Jokowi kemudian Menko Polhukam Mahfud MD juga menyuarakan terkait dengan hal ini, kemudian mencium dugaan kuat adanya TPPO. Nah, ini boleh dijelaskan seperti apa temuannya di awal kemudian hingga saat ini? Ya itu tadi kan, kalau kita melihat gelombang kedatangan dari warga Rohingya tersebut berada dari yang saat ini dari Bangladesh datangnya. Warga Rohingya yang udah ditampung di Bangladesh kemudian dibawa ke Aceh. Kenapa sasarannya ke Aceh? Karena mereka menganggap di Aceh ini daerah yang paling aman mungkin ya, masuk ke wilayah perairan Aceh, karena sifat warga Aceh tadi, orang Aceh, yaitu ada istilahnya kalau membawa misi, awalnya dulu 2015 membawa misi agama, mereka warga pemeluk agama Islam Rohingya yang tertindas di negaranya, itu awalnya misi yang dibawa, sehingga kita yang di Aceh ini merasa hibah dan menampung, memberi makan, merawat segala macam, Pak. Dan kenyataannya kabur satu-satu sampai habis di penampungan, tinggal penampungan pada waktu itu kosong, seperti itu. Namun saat ini karena misi tersebut sudah terbaca oleh warga Aceh sendiri, maka terjadi penolakan dari warga. Contohnya tempo hari kemarin 2 hari yang lalu terjadi unjuk rasa di Sabang untuk warga Rohingya dipindahkan dari kota Sabang. Begitu juga di daerah Idi terjadi penolakan dari warga. Mungkin banyak viral kita melihat di media sosial atau media yang lainnya, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. Ya seperti itu Mbak Yuli. Ya, sebagaimana telah kita saksikan bersama, di mana Kompolnas Ring kemudian menjelaskan bagaimana proses kelanjutan dari kasus dugaan TPPO yang dilakukan oleh orang-orang Bangladesh ini, yang kemudian membawa imigran Rohingya atau pengungsi Rohingya ini ke Indonesia dan terutama ke Provinsi Aceh. Kemudian beliau bahkan menjelaskan bahwa sejak 2015 lalu hingga 2023 ini memang
itu terhitung sekian banyak orang yang kemudian penghuni Rohingya ini yang diterima dan datang ke Indonesia. Nah, yang baru-baru ini kemudian datang itu sudah mencapai di angka 1.200-an, 40-an, atau berdasarkan info yang kemudian beredar kemarin dan viral itu ada di sekitar 1.400-an. Kemudian Kompol Yassin juga ini kemudian menjelaskan tadi bahwa saya sempat mendengar bahwa sebagian mereka ini telah melarikan diri, yaitu bahkan angkanya sudah mencapai ratusan. Ya, kita tentu berharap bahwa semoga kalaupun mereka melarikan diri, mereka bukan lari ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, tapi mereka telah lari dan mungkin pergi ke negara tujuannya yang bisa kita anggap bahwa Indonesia itu mungkin kita anggap hanya sebagai tempat transit saja buat mereka, dan mereka kemudian telah lari atau hilang dari Indonesia dan mereka pergi ke negara tujuannya, anggaplah misalnya ke Malaysia dan negara-negara lain yang ada di sekitar Indonesia seperti itu. Yang menjadi takutan kita adalah jangan sampai kemudian mereka lari dan sudah ratusan ini itu mereka kemudian pergi dan menjadi buronan di Indonesia dan berbaur dengan masyarakat kita. Tentu hal-hal ini kemudian adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, semoga penjelasan dari Kompol Yassin ini bisa memberikan kita pemahaman bahwa memang bahwa modus mereka itu adalah seperti ini, dan ternyata bahwa Indonesia itu hanya menjadi tempat persinggahan. Dan kemudian beliau menceritakan yang 2012 lalu itu kemudian datang, setelah itu kemudian mereka pergi entah ke negara mana dan tidak satupun kemudian tersisa. Tentu kita berharap juga mereka yang datang sebagai pengungsi Rohingya ini di 2023 ini bisa cepat pergi dan tidak ada lagi yang tinggal di Indonesia. Karena ketakutan kita sudah ada kemudian beberapa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, jangan sampai terjadi disinteraksi atau semacam kekacauan-kekacauan yang tidak kita inginkan antara penghuni camp-camp ini, yaitu pengungsi Rohingya ini, dengan masyarakat setempat yang ada di Aceh sana. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian sifatnya keras atau seperti apa. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.